Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami ingin mempresentasikan mengenai analisis rasio keuangan yang di mana eh, perkenalkan kelompok kami yaitu pertama ada saya Mardin Lestari, yang kedua ada teman saya Alvira, dan yang ketiga ada Gianti Dwi Pamungkas, dan yang keempat ada Bunga Jelita Trianti. Di dalam analisis rasio keuangan ini, kami akan membahas mengenai analisis rasio likuiditas, yang dimana pada slide pertama ini saya akan membahas apa itu rasio keuangan. Rasio keuangan ini merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam suatu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Analisis rasio ini dapat digunakan untuk membimbing investor dan kreditor untuk membuat keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian perusahaan dan prospek pada masa datang. Di sini terdapat rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Rasio likuiditas atau sering disebut juga dengan rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Selanjutnya ada tujuan yang pertama itu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo atau pada saat ditagih. Semakin tinggi nilai rasio likuiditas, semakin baik kemampuan sebuah perusahaan membayar utang jangka pendeknya alias utang tersebut lancar. Selanjutnya ada manfaat yang pertama, pengusaha dapat mengantisipasi dana yang diperlukan saat muncul kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, pengusaha dapat mempermudah para nasabah yang ingin melakukan penarikan dana. Yang ketiga, rasio likuiditas menjadi poin penentu bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menjanjikan. Next. Selanjutnya, terdapat metode pengukuran rasio likuiditas. Yang pertama itu ada current ratio, yang dimana pengukurannya current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua ada quick ratio, yaitu aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang. Selanjutnya ada cash ratio, yaitu kas dibagi dengan utang lancar. Next. Selanjutnya ini terdapat contoh rasio likuiditas yang ada di PT Garuda Food Putra Putri Tbk, yang dimana dalam contoh pertama ini yaitu dari current ratio atau rasio lancar yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa rumusnya itu aktiva lancar dibagi utang lancar. Pada tahun 2018, PT Garuda Food Putra Putri Tbk ini nilai rasio lancarnya dari perusahaan tersebut adalah 1,18 kali. Nilai rasio tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan tersebut dalam membayar utangnya sudah baik, sebab angka 1,18 kali ini menunjukkan bahwa perusahaan bisa menjamin Rp1 utang dengan aset lancar sebesar Rp1,18. Lalu di tahun 2019, nilai rasio lancarnya ini dari perusahaan tersebut adalah 1,53 kali, yang dimana nilai rasio tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan tersebut dalam membayar utangnya sudah baik, sebab angka 1,53 kali ini menunjukkan bahwa perusahaan ini bisa menjamin Rp1 utang dengan aset lancar sebesar Rp1,53. Lalu di tahun 2020, nilai rasio lancarnya ini meningkat sebesar 1,75.125. Maka analisisnya itu nilai rasio lancar dari perusahaan tersebut adalah 1,75 kali. Nilai rasio tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan tersebut dalam membayar utangnya sudah baik, sebab angka dari 1,75 kali ini menunjukkan bahwa perusahaan bisa menjamin Rp1 utang dengan aset lancar sebesar Rp1,75. Lalu di tahun 2021, nilai rasio lancar ini sempat menurun, yang dimana analisisnya itu nilai rasio lancar dari perusahaan tersebut adalah 1,47 kali. Nilai rasio tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan tersebut dalam membayar utangnya sudah baik, sebab angka 1,47 kali ini masih menunjukkan bahwa perusahaan ini bisa menjamin Rp1 utang dengan aset lancar sebesar Rp1,47.
Lalu di tahun 2022, nilai rasio lancarnya meningkat, yaitu sebesar 1,74 kali, yang dimana nilai rasio tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan tersebut dalam membayar utangnya sudah baik, sebab angka 1,74 kali ini menunjukkan bahwa perusahaan bisa menjamin Rp1 utang dengan aset lancar sebesar Rp1,74. Selanjutnya, terdapat quick ratio atau rasio cepat, yang dimana di tahun 2018 nilai rasio cepat ini 0,57214 kali, yang dimana dalam analisisnya itu quick ratio tahun berjalan 57. Rasio cepat tahun ini lebih rendah dari 1. Hal ini jelas terlihat bahwa perseroan tidak memiliki alat likuid yang cukup baik untuk membayar kewajiban lancarnya. Ini berarti bahwa perusahaan berpotensi memiliki masalah likuiditas. Selanjutnya di tahun 2019 untuk nilai rasio cepatnya itu sebesar 0,91649, yang dimana dalam analisisnya itu quick ratio tahun berjalan adalah 0,91. Rasio cepat tahun ini lebih rendah dari 1. Hal ini jelas terlihat bahwa perseroan tidak memiliki alat liquid yang cukup untuk membayar kewajiban lancarnya. Ini berarti bahwa perusahaan berpotensi memiliki masalah likuiditas. Selanjutnya di tahun 2020, nilai quick ratio-nya sebesar 1,09911, ya di mana nilai rasio ini mengalami peningkatan. Quick ratio tahun berjalan yaitu 1,09. Rasio cepat tahun ini lebih besar dari 1. Hal ini jelas terlihat bahwa perseroan memiliki alat likuid yang cukup untuk membayar kewajiban lancarnya. Ini berarti bahwa perusahaan tidak memiliki masalah likuiditas. Selanjutnya di tahun 2021, bahwa nilai quick ratio atau rasio cepatnya itu mengalami penurunan sebesar 0,90780, yang dimana quick ratio tahun berjalan adalah 0,90. Dari secepat tahun ini lebih rendah dari 1. Hal ini jelas terlihat bahwa perseroan tidak memiliki alat likuid yang cukup untuk membayar kewajiban lancar. Ini berarti bahwa perusahaan berpotensi memiliki masalah likuiditas. Selanjutnya di tahun 2022, nilai quick ratio-nya atau rasio cepatnya sebesar 1,04661, yang dimana nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,04. Rasio cepat tahun ini lebih besar dari 1. Hal ini jelas terlihat bahwa perseroan memiliki alat likuid yang cukup untuk membayar kewajiban lancarnya. Ini berarti bahwa perusahaan tidak memiliki masalah likuiditas. Selanjutnya ada cash ratio atau rasio kas dengan rumus kas dibagi utang lancar, yang dimana pada tahun 2018 rasio kas ini sebesar 0,16391. Dari hasil perhitungan itu didapatkan hasil dari perhitungan cash ratio di atas sangat rendah, kurang dari 1. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai tingkat likuiditas yang tidak baik. Hal ini disebabkan perusahaan tidak memiliki dana tunai yang cukup. Lalu pada tahun 2019, rasio kas ini sebesar 0,37207, yang dimana hasil dari perhitungan cash ratio di atas sangat rendah, yang dimana kurang dari 1. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai tingkat likuiditas yang tidak baik. Ini disebabkan perusahaan tidak memiliki dana tunai yang cukup untuk membayar kewajiban lancar. Lalu pada tahun 2020, rasio kas ini sebesar 0,65026, yang dimana hasil dari perhitungan cash ratio di atas sangat rendah, kurang dari 1. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai tingkat likuiditas yang tidak baik. Hal ini disebabkan perusahaan tidak memiliki dana tunai yang cukup untuk membayar kewajiban lancarnya. Kemudian di tahun 2021, rasio K sebesar 0,51053, yang dimana hasil dari perhitungan cash ratio di atas sangat rendah, kurang dari 1. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai tingkat likuiditas yang tidak baik, yang dimana disebabkan perusahaan tidak memiliki dana tunai yang cukup
untuk membayar kewajiban lancar perusahaan tersebut. Lalu pada tahun 2022, rasio kas ini sebesar 0,58481, yang dimana hasil dari perhitungan cash ratio di atas sangat rendah, kurang dari 1. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai tingkat likuiditas yang tidak baik, yang dimana disebabkan perusahaan tidak memiliki dana tunai yang cukup untuk membayar kewajiban lancar perusahaan. Next. Selanjutnya, terdapat grafik dan interpretasi. Yang pertama, analisis grafik untuk current ratio. Dari grafik terlihat selama 5 tahun posisi current ratio fluktuatif. Pada tahun 2018 hingga 2021 terjadi peningkatan dan pada tahun 2021 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021 hingga 2022 sudah terjadi peningkatan lagi. Walaupun begitu, kemampuan perusahaan selama 5 tahun masih mengalami cukup kesulitan dalam menutupi utang jangka pendeknya dari aset lancar karena jumlah current ratio yang masih cukup kecil. Yang kedua, quick ratio, analisis grafik. Dari grafik terlihat selama 5 tahun posisi quick ratio fluktuatif. Pada tahun 2018 hingga 2021 terjadi peningkatan dan pada tahun 2021 mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2021 hingga 2022 sudah terjadi peningkatan lagi. Tetapi keadaan ini sangat baik bagi perusahaan untuk melakukan pertumbuhan dan peningkatan pada tahun selanjutnya. Walaupun angka rasio masih terbilang kecil, tetapi kemampuan perusahaan selama 5 tahun meningkat dalam menutupi utang jangka pendeknya dari aset lancar setelah dikurangi dengan persediaan. Yang ketiga, cash ratio, analisis grafik. Dari grafik terlihat selama 5 tahun posisi cash ratio fluktuatif. Pada tahun 2018 hingga 2021 terjadi peningkatan, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2021 dan hingga 2022 sudah terjadi peningkatan lagi. Dengan begitu, terlihat bahwa manajemen perusahaan mampu dalam mengelola kas yang ada di perusahaan dengan baik, sehingga perusahaan dapat membayar utang jangka pendeknya. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.